ada teman-teman. Nah, gue mau selamat pagi dulu nih. Semangat pagi, selamat pagi buat teman-teman semua. Nah, hari ini kegiatannya gue mau bikin tutorial cara lu ternak butir biar kolam lu tuh geter-geter terus tuh kayak jacuzzi hotel. Oh, geter-geter. Banyak merah-merahnya. Asik gak tuh? Oh, tiap hari ikan lu bakal makan enak terus dah pokoknya ya. Nah, awal-awal gue kasih tahu teman-teman itu ya. Ini kita sharing-sharing aja teman-teman ya. Ini step awalnya gini. Yang penting kalian punya wadah. Kalau nggak ada wadah, kulturnya di mana? Nah, wadah yang gue rekomendasi itu ada 4 ya. Satu, wadah tanah seperti ini. Yang kedua, terpal. Yang ketiga, styrofoam. Yang keempat, wadah plastik bisa juga ya teman-teman. Di setiap tempat lo bisa kultur kutir ya. Tapi yang paling efektif itu apa? Wadah tanah. Yang paling bagus sih menurutku wadah tanah teman-teman. Gue udah coba semuanya. Di tempat semen pun gue udah pernah coba ya. Tapi yang paling bagus wadah tanah karena ya ini tempat alaminya kutir nih teman-teman, bukan kayak di semen, di terpal dan lain-lain gitu. Jadi wadah tanah paling bagus menurut gua ya. Nah, setelah punya wadah nih teman-teman. Nah, kalau gua itu kalau kutiran kayak ikan juga teman-teman. Kalau kualitas air jelek, temperatur naik turun secara drastis, terus pH-nya naik turun juga nggak jelas gitu, itu kutir bakal cepet mati dan nggak ada kesempatan mereka buat berternak bereproduksi lah istilahnya, memperbanyak diri gitu teman-teman. Nah, yang kedua nih, makanya kalau misalnya mau air lu jelek air lu bagus teman-teman, itu harus ada air masuk dan air keluar. Jadi ada air masuknya buat air baru biar airnya tetap kualitasnya bagus, sama air keluar buat membuang air yang kualitasnya jelek. Nah, di sini kalau gue kan wadah tanah, otomatis dia itu nyerap teman-teman, nyerap kebuang lah istilahnya ya. Nah, kalau di wadah tanah ini gue cuman ada air masuk doang ya. Jadi setiap sore atau setiap pagi atau setiap gue baru bangun gitu ya, gue siram-siramin ini biar ada air baru, biar fresh lagi kutirnya, biar terjaga kualitas airnya gitu teman-teman. Yang ketiga, makanannya nih. Makanannya itu tai ayam teman-teman. Tai ayam, kotoran ayam maksudnya. Pakai kotoran burung puyuh ya, katanya juga bisa sih. Cuman yang gue pakai adalah tai ayam, kotoran ayam. Aduh salah, gue keceplosan mulu nih teman-teman. Kotoran ayam. Nah, di sini gue juga sering yang namanya kejemur. Kalau bisa nih teman-teman ya, tips buat ngasih makan kutu air itu gini ya. Nah, kotoran ayam setelah dijemur seminggu, kalau bisa sih di bawah matahari terik ya. Kalau bisa sih lebih lama lagi, sampai dari tai ayam yang bau banget tuh sampai wanginya kayak kerupuk bangka. Bisa gua ciumin dah tuh. Nah, abis itu teman-teman, kalian nanti taruh kotoran ayamnya di sini nih. Nih, kan saya taruh streamernya di sini. Kotoran ayamnya di sini teman-teman. Nanti diikat. Setelah diikat, nih. Udah bayangin aja di sini ada kotoran ayam. Nah, sini ada kotoran ayam ya ceritanya ya. Nah, udah diikat pakai tali dan segala macamnya. Pakai plastik. Plastiknya yang kayak plastik Indomaret lah gitu kan. Terus ditusuk-tusuk. Kalau di plastik Indomaret kan kedap kan dia kan, nggak bisa keluar ininya dong, hawanya kan. Jadi kita tusuk terus teman-teman, tusuk-tusuk, udah tusuk-tusuk, iketin tali, baru kita taruh ke kolam kutir tersebut. Nah, ini ada contohnya nih teman-teman. Gue pakai tali, terus gue masukin tai ayam, kotoran ayam. Nah, kenapa pakai tali be? Nah, kotoran ayam itu gue rutin ganti itu sekitar seminggu atau sampai 2 minggu sekali teman-teman. Setelah udah terjemur dan kering, itu gue taruh ke sini terus gue ganti. Nanti yang udah terpakai, yang udah sisa, itu gue jadiin pupuk di tanaman gue nih, tanaman oma gue. Oke. Terus beh, untuk dosisnya tai ayam gimana beh? Nah, kalau tempat lu besar, otomatis nggak bisa dong 1 kilo atau 2 kilo. Misalnya tanah lu 10 kali 10 nih, misalnya lu orang kaya tanah lu gede gitu ya. Nah, itu
tai ayamnya, kotoran ayamnya itu lo harus banyak juga. Misalnya ini gua aja tanah gua nih 4 kali 4 ya. Ini kotoran gua ada 3 kilo atau 4 kilo gitu. Satu bungkus ini sekilo teman-teman. 1 kilo sampai 2 kilo lah istilahnya gitu. Nah, menurut gua nih, kenapa tempat yang tanah ini makin lama makin bagus juga. Soalnya ada tai ayam keluar, terus ada juga jamur kutir. Nanti gua kasih lihat, gua kenalin jago kutir lo ya ke teman-teman ya, Terus oh ya, banyak yang nanya nih, Beh, di tempat lain bisa gak, Beh? Tipsnya dong di tempat lain, jangan di wadah tanah aja. Nah, tips gua ya, semakin cepat, semakin kecil tempatnya itu kita maintainnya lebih susah. Soalnya lebih cepat gonta-ganti suhu dan pH, temperaturnya segala macem itu lebih cepat. Makanya secara berkala harus dikasih nutrisi, harus dikasih air baru, dan air keluarnya harus di-maintain juga teman-teman. Menurut aku sih itu ya, maupun di wadah semen, terpal, ataupun namanya styrofoam. Cuman lebih susah. Mungkin teman-teman dengan tips dan trik aneh ini yang aneh pakai sekarang, itu kalian beli kutir nggak mungkin lah setiap hari, bisa seminggu 2 kali, bisa seminggu 3 kali. Kutir tuh bakal lebih tahan lama teman-teman. Nah, sekalian gue mau launching nih produk yang gue bikin sendiri, namanya jamu kutir. Dosisnya gimana, Beh? Nah, kalau 4 kali 4 ini ya, ini kalian sebelum pakai itu kalian kocok dulu nih. Ya, kocok dulu. Nah, setelah dipakai ini ada ininya kan, ada yang buat kedapnya nih. Kita buka. Noh, ganteng. Nah, dosisnya gimana, Be? Aduh, tutupnya jatuh. Dosisnya gimana, Be? Dosisnya ini kebetulan banget gue belum kasih makan kutir gue nih, kasih nutrisi kutir gue ya. Ini gunanya apa? Nanti gue kasih tahu di akhir video juga. Dosisnya gue kasih 10 tutup botol. Biar kutirnya rame aja teman-teman. Nih gue ajak kalian keliling kolam kutir gue dah. Hati-hati ya. Nggak merah-merah tuh sampai tengah. Karena gue kasih kutirnya juga sampai tengah juga. Oh. Kalau karena tai ayam doang teman-teman, kutirnya bakal bergerombol di tempat tai ayam doang teman-teman. Gitu. Kalau ini gue kasih ke semua sisi. Tapi usahain yang tempat kutirnya ada banyak. Udah berapa sih? Udah 4, 5. Gue lupa, gue nggak ngitung. Tunggu. 3, 4 ya. Lebihan dikit gak apa-apa juga teman-teman. Ini bisa habis lama nih. Sembilan, 10. Tambah dikit lagi deh ya. Nah, jangan tumpah-tumpah soalnya tadi. Oke. Nah, gue balik lagi teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat betapa merahnya kutir gua, hasil dari kerjasamanya tai ayam sama jamu kutir. Nah, jamu kutir ini gunanya apa sih teman-teman? Aduh. Gunanya apa sih buat kutir? Terus kandungannya apa sih? Nah, kalau untuk kandungan gua belum mau kasih tahu ya teman-teman, soalnya itu dapur perusahaan. rahasia dapur. Nah, kalau untuk kegunaannya ini untuk nutrisi kutir tentunya, soalnya itu yang dibutuhin kutir, biar kutirnya kalian berkualitas, biar kutir kalian mantep, montok merah-merah kayak aku, bajunya merah montok juga. Nah, terus itu juga buat mempercepat tumbuh dan kembang kutir teman-teman. Kalau kutir kalian tumbuh dan kembangnya lama, kalian panennya juga akan lama gitu teman-teman. Sama ini juga bisa memperkuat daya dan tahan kutu air. Jadi
Kalau untuk di styrofoam pakai ini aja sih bisa tahan kutir kalian 2-3 hari. Nanti kutirnya berkembang biak terus. Tapi yang pasti kalau yang gede itu mati nanti. Soalnya kan dia ada nggak bisa hidup samanya kayak manusia juga bisa mati kutir gitu teman-teman. Jadi yang gede mati, yang kecil hidup dan berkembang biak lagi gitu teman-teman. Nah nih nyerok sore bareng Pak Ian nih, kebiasaan tiap hari. Nih kutir banyak nih. Karena jamu kutir ya Om ya. Iya ini karena dikasih jamu, jadi banyak kutirnya pada keluar semua tuh. Sampai tengah-tengah tuh ya Om ya. Iya semuanya tuh keluar. Tuh. Lebih banyak dari yang pagi ya Om ya. Iya ini karena waktu jamu mungkin ya. Tuh, belum naik. Tebel. Lagi Om. Saking banyaknya tuh. Oh, kelihatan nggak tuh merah-merah tuh? Ada merah-merah di atas tuh. Ada titik. Yang penting air goyang-goyang dah tuh pasti. Banyak yang nanya nih, B ada kutu jet gak di sini? Wah kebetulan banget di sini nggak ada kutu jet. Soalnya starternya itu nggak ada kutu jet teman-teman. Bersih, udah top banget, makanya kalian, kalau nyari supplier kutir harus yang benar-benar top. Udah Pak, cukup segini aja kayaknya Pak. Wah. Nah, dari sini juga harus dicuci teman-teman ya. Ini efek dari jamu kutir nih. Soalnya kan kalau gue jelasin ya teman-teman ya, aku jelasin. Oh tai ayam tuh, ya kan? Nih kita ajak teman-teman ke kotoran ayamnya. Nah, itu kan mereka ngumpul tuh. Iya. Iya. Nih, ini kan kotoran ayam nih. Mereka ngumpul tuh kan? Kotoran ayam tuh. Tuh, mereka ngumpul kan kutirnya tuh. Ya kan, ngumpul kan. Nah, tapi kalau di tengah kan nggak ada kotoran ayam tuh. Tapi banyak kutirnya tuh. Ini banyak sekali ini. Oh, di sini juga nggak ada kotoran ayam karena tadi pagi gua kasih jamu kutir. Gitu teman-teman. Efektivitas jamu kutir bagus sih teman-teman. Besar sih. Ngambil ininya. Persentase bikin kutirnya biar bagus. Jadi ngebantu banget teman-teman. Gak cuma dari makanan dari tai ayam aja, cuman ada nutrisi dari jamu kutir. Jadi kutir kalian bisa melimpah sampai semua kolam. Berkembang lah. Iya. Daya tahannya juga. Tadi kutir pun panas, kalau misalnya panas pun cuacanya panas nih, nggak terlalu ngefek. Soalnya ada jamu kutir. Iya. Nutrisinya makin mantap ya Om Ian ya. Iya, ini berkat nutrisi jamu itu. Jadi banyak. Kelihatan nggak tuh? Nah, ini nggak ada tai ayam nih. Yang ini bukan tai ayam, ini daki air. Daki air tuh keluar kalau misalnya airnya udah surut, teman-teman. Udah rada surut, terus cuacanya rada panas. Gitu. Ini yang bisa jadi masalah nih. Nah, untuk yang nanya juga, nguras kolam begini gede gimana dan berapa lama? Kita biasa 2 bulan sampai 3 bulan sekali ya Om ya. Tergantung cuacanya. Benar. Kalau cuacanya kemarau panas banget, cepet surut kan otomatis, berarti kita bisa 1,5 bulan sekali. Dan itu gua suruh misalnya tukang pribadi gua ya Om Ian ya. Pekerja khusus ini. Tukang nguras lah. Mantap deh. Kelihatan kan? Karena si jamu tadi ya. Jadi melimpah. Wah, ikan makan kenyang tiap hari dengan jamu kutir. Oke, sebutannya sih itu aja ya tutorial dari kolam kutirnya. Next nanti kalau ada yang kurang, kalian komen aja di bawah. Nanti gue bikinin part 2-nya. Oke. Sampai nanti teman-teman, sukses terus, mantap, jalan jaya terus. Salam kecepatan Indonesia.